Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Sahabat-sahabatku, di tangan saya ada kitab Hasyiyah I'anatul Talibin juz awal yang ditulis oleh Sayyid Bakri Syata Ad-Dimyati rahimahullah beserta hamisnya, yakni kitab Syarah Fathul Mu'in dan matannya kitab Qurratul Ain yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari rahimahullah. Kitab ini menjelaskan tentang ilmu fikih dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kita buka halaman 21 dan ini adalah video yang ke-84. Kita lanjutkan ke qauluhu wa lam tajtami' hadhil khamsu li ghairi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya sholat 5 waktu yang sehari-hari kita jalankan itu termasuk min khasaisi hadhil ummat, termasuk keistimewaan atau spesifikasi umatnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena di ajaran syariat nabi-nabi sebelumnya itu tidak ada sholat 5 waktu. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Walam tajtami, dan belum pernah terkumpul, terakumulasi apa hadhil khamsu, ini salat fardu yang 5 waktu, li ghairi nabiyina, oleh lam tajtami li ghairi nabiyina, kepada selain Nabi kita Muhammadin, tegasnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti dalam kitab I'anah dijelaskan subuh hanya milik Nabi Adam, kemudian zuhur hanya milik Nabi Daud, kemudian asar hanya milik Nabi Sulaiman, kemudian maghrib hanya milik Nabi Yakub, dan isya hanya milik Nabi Yunus alaihimus salatu wassalam. Jadi sholatnya itu ada tapi mutafarriqah, terpisah-pisah. Wa furidat, dan dipardukan, diresmikan apa itu khamsu salawat lailatul isra'i, di malam Isra Mi'raj, ba'dan nubuwati, setelah diangkat kenabian, bi asyri sinina, dengan atau bi asyri sinina, setelah tahun ke-10, wa thalathati ashhurin, dan 3 bulan, lailata sab'in, pada malam ke-7, wa ishrina, dan 20, jadi malam 27 min Rajab, dari bulan Rajab. Jadi pada awal mulanya sholat 5 waktu ini diwajibkan pertama kali pada malam Isra Mi'raj, yaitu tanggal 27 Rajab tahun ke-10 kenabian. Tahun ke-10 kenabian, jadi ini sebelum hijrah. Kemudian wa thalathati ashhurin, ada selisih 3 bulan. Walam tajib, dan belum dinyatakan wajib apa subhu tilkal lailati, salat subuh di malam tersebut, atau subuh pada pagi hari tersebut, ya. Li'adamil ilmi, karena belum ada pengetahuan, tidak diketahui bikaifiyatiha, dengan teknisnya atau pelaksanaannya itu salat mafruḍah atau salat subuh di sini. Jadi yang mulai wajib dilaksanakan pertama kali itu adalah salat zuhur.
Adapun sholat subuh itu masih dalam proses belajar tentang al-ilmi bi kaifiyatiha. Kita lanjutkan ke Hasyiyah I'anatul Talibin. Qauluhu wa summiyat ay al-aqwalu wal af'al. Qauluhu adapun dauhnya musannif yakni Syekh Zainuddin Al-Malibari, wa summiyat tegasnya lafaz wa summiyat yaitu ay al-aqwalu tegasnya ucapan-ucapan atau bacaan-bacaan solat, wal af'alu dan gerakan-gerakan solat. Wa qauluhu dan adapun dauhnya musannif bidzalika tegasnya lafaz bidzalika yaitu ay bilafzi solati tegasnya dengan lafaz solat, dengan nama solat. Jadi di sini prosesnya adalah tasmiyatul kul bismil juz. Jadi memberi nama untuk keseluruhan tapi mengambil dari sebagian bahan. Seperti kita kenal namanya makanan itu adalah batagor. Batagor itu singkatan bakwan tahu goreng. Di sini batagor menjadi sebuah nama hanya mengambil dari sebagian bahan makanan tersebut atau jajanan tersebut, yaitu bakwan dan tahu. Padahal kalau diteliti lebih lanjut ada komponen lain dalam komposisinya, diantaranya bumbu, diantaranya minyak goreng dan seterusnya. Cuman di sini hanya bakwan dan tahu saja yang dominan. Begitu juga dengan solat. Solat dalam bahasa Arab artinya adalah doa atau harapan. Jadi as-salatu hiya ad-doa. Doa adalah solat, solat adalah doa. Indal lughah. Jadi minal jinni wal insi as-salat hiya ad-doa. Kita lanjutkan. Di sini ada aqwal, ada af'al. Di sini ada bacaan Fatihah, di sini ada bacaan kunut, di sini ada bacaan tasbih, di sini ada bacaan tahiyat, di sini ada doa tentang aqwal. Kemudian af'al di sini ada qiyam, berdiri, ada ruku, ada sujud, ada julus baina sajdatain, ada tawarruk, ya. Dan ada juga iftiros dan seterusnya. Ini banyak sekali komponen yang membentuk kaifiyatus salat. Hanya saja kenapa hanya diambil dari sisi doanya saja. Misalnya Allahumma hdini fi man hadait, yaitu isinya salat adalah doa. Ya, jawabannya itu tadi, batagor, bakwan tahu goreng. Dan di sini salat adalah doa. Berarti disimpulkan dari mu'zamul arkan. Jadi komponen yang paling dominan itulah yang diambil. Jadi di sini bakwan sebagai komponen utama, tahu sebagai komponen utama, dan doa di sini adalah komponen utama bagi sholat tersebut. Itu maksud daripada wasumiyat al-aqwal wal af'al bidzalika ay bilafzi sholat. Di sini ada ilatnya lishtimaliha ala salat lughatan wa hiya ad-du'a. Karena sebagian besar bacaan salat adalah tentang doa. Dan bisa dibilang zikir juga itu adalah doa agar kita mendapatkan perhatian dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan qauluhu khamsun, adapun dauhnya musannif yakni Syekh Zainuddin Al-Malibari, khamsun tegasnya lafaz khamsun. Salat 5 waktu itu ada 5. Wa dzalika dan adapun itu khamsun, bagaimana sejarahnya angka 5 ini li khabari sahihaini, yaitu karena ada hadis muttafaq alaih dari Bukhari dan Muslim.
faradallahu tegasnya hadis faradallahu. Farada telah mewajibkan siapa Allah ala ummati atas umatku lailatal isra'i di malam Isra Mi'raj khamsina solatan kepada 50 rakaat solat. Ini sangat berat ya. 50 rakaat itu terlalu berat wahai Rasulullah. Kami ini adalah umat-umatmu yang badannya kecil-kecil, umurnya pendek-pendek. Ya, jarang ada yang 100 tahun. Kemudian generasi sekarang ini sangat manja-manja dan pemalas. Perlu sekali dipertimbangkan. Kenapa? Karena peraturan itu sekalipun bagus, sekalipun efektif, perlu juga dipertimbangkan faktor yang ada di lapangan ya. Jadi jangan terlalu idealis. Maka falam azal uraji'uhu, falam azal maka tiada henti. Rasulullah bisa memprediksi, ya Allah kasihan umatku ini ya. Mereka itu kecil-kecil, umurnya pendek-pendek ya. Kasihanilah. Falam azal maka tiada hentilah aku, yaitu uraji'uhu, ada remedial, diulang. Mengulang siapa aku, yakni Kangjeng Nabi hu kepada Allah Subhanahu wa taala, wa as'aluhu dan memohon aku kepada Allah at-takhfifa kepada keringanan, hatta ja'alaha sehingga menjadikan siapa Allah hak kepada itu khamsan menjadi 5 saja fi kulli yaumin di setiap hari wa lailatin dan setiap malam. Ini tentunya berdasarkan rekomendasi dari Nabi Musa alaihi salam, bahwasanya pengalaman beliau terhadap umatnya Bani Israel yang sangat membangkang, yang sangat kritis, itu peraturan yang begitu ideal, sekilas sempurna ternyata meleset dari targetnya. Bahkan yang 5 ini asa Nabi Musa masih mengusulkan terlalu berat, tapi Rasulullah sudah merasa berat hati, sudah bolak-balik fi kulli yaumin wa lailatin. Jadi sepakatlah ini khamsan saja, 5 waktu. Wa qauluhu dan ada hadis yang kedua di samping hadis tadi faradallahu ala ummati yang statusnya adalah muttafaq alaih. Di sini ada hadis yang kedua wa qauluhu dan sabdanya Nabi alaihi salatu wasalam, semoga salawat dan salam senantiasa tercurah atas beliau, li Mu'adzin kepada sahabat Mu'adz. Sahabat Mu'adz ini nama lengkapnya adalah Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal al-Ansari al-Khazraj al-Madani. Beliau lahir pada tahun 18 sebelum Hijriah dan wafat pada tahun 18 Hijriah. Masuk Islam pada umur 18 tahun. Sahabat Mu'adz ini punya murid kesayangan satu generasi, yaitu sahabat Anas bin Malik. Karena Mu'adz ini adalah a'lamul ummah bil halal wal haram, paling tahunya umat Nabi Muhammad tentang halal dan haram. Makanya sahabat Mu'adz ini menjadi andalan Kanjeng Nabi untuk dakwah. Waktu itu diproyeksikan menuju kota Yaman. Lama ba'athahu ketika mengutus siapa Kanjeng Nabi hu kepada Mu'adz ilal Yamani menuju kota Yaman. Akhbirhum tegasnya hadis akhbirhum. Akhbir berikan penerangan, berikan penjelasan wahai Mu'adz hum kepada itu ahlul Yaman, annallaha bahwasanya sesungguhnya Allah, yaitu qad farada sungguh telah mewajibkan siapa Allah alaihim atas ahlul Yaman, penduduk Yaman, khamsa salawatin kepada 5 salat yang hukumnya wajib fi kulli yaumin di setiap hari wa lailatin dan setiap malam. Wahai Mu'adz, berikan penjelasan, berikan penyuluhan, penerangan kepada ahlul Yaman bahwasanya Allah telah mewajibkan sholat 5 waktu atas mereka. Wal hikmatu fi kaunil maktubat 17 raka'ah. Nah ini tentang sholat 5 waktu, di total ada 17 rakaat. Zuhur 4,
asar 4, maghrib 3, isya 4, dan subuh 2, total 17. Wal hikmatu, dan adapun hikmah, ini namanya cocok logi ya. Tapi sekilas ada benarnya juga. Fi kaunil maktubati, dalam adanya sholat 5 waktu itu, yaitu sab'a asyarata, 17 apanya rakaat, yaitu anna zaman al-yaqzati, sesungguhnya zaman terjaga, waktu terjaga kita ya, tidak dalam posisi tidur. Minal yaumi, dari satu hari, walailati, dan satu malam, yaitu sab'a asyara sa'atan, 17 jam, ghaliban kebanyakannya. Kita hitung saja, satu hari 24 jam, kebanyakan kita tidur 7 jam dan 17 jamnya ini terjaga. Selanjutnya finnahari, di waktu malam. Itsna asyara, adapun yang 12 jam, finnahari, yaitu tetap di waktu siang. Jadi antara jam 6 pagi sampai jam 6 sore, 12 jam. Wa nahwu thalasi sa'atin, dan kisaran 3 jam, minal ghurubi, semenjak terbenam matahari. Setelah tadi 12 jam dipakai, dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, lanjut ditambah 3 jam setelah maghrib, setelah terbenam matahari, jadi sampai jam 9. Wasa'ataini, dan 2 jam min qubailil fajri, dari sebelum terbit fajar, dan 2 jam sebelum fajar, katakanlah dari jam 6 sampai jam 4 ya. Jadi ada sa'atain 2 jam, totalnya jadi 17 jam. Faju'ila, maka dijadikan likulli sa'atin raq'atun. Faju'ila, maka dijadikan likulli sa'atin, bagi setiap jamnya, apa, raq'atun, satu rakaat. Jadi satu rakaat setara dengan 1 jam. Khawatirnya di waktu kita terjaga melakukan dosa, maka jabron sebagai penambal atau penghapus 5 bagi dosa-dosa yang ada potensi terjadi, apa ma fiha, di dalam itu, kulli sa'ah, bayanima minat taksiri, daripada kecerobohan. Kadang namanya manusia, kita tanpa ada berniat menyakiti orang lain pun, ternyata orang lain sudah merasa tersinggung. Seperti itu namanya taksir ya. Tidak ada niat untuk menyakiti, tapi orang yang di sana itu baperan, sehingga merasa sensitif, tersinggung ya. Kata-katanya kita biasa aja, tapi kadang orang lain merasa tersinggung. Nah, itu namanya taksir. Tetap saja kita yang mengucapkan, ya kita yang harus bertanggung jawab. Tapi itu termasuk sogoir, dosa-dosa kecil. Makanya jabron lima yaqa'u fiha, 17 rakaat sholat setara dengan 17 jam kita terjaga. Jadi masing-masing rinciannya 1 jam untuk 1 rakaat. Kita lanjutkan, walam tajtami qawluhu, walam tajtami hadhihi al-khamsu li ghairi nabiyyina Muhammadin. Qawluhu, adapun dawahnya musannif, yakni Syekh Zainuddin Al-Malibari, walam tajtami, tegasnya lafaz walam tajtami, dan belum pernah terkumpul, apa, hadhil khamsu, ini salat 5 waktu, li ghairi nabiyina, bagi selain nabi kita Muhammadin, tegasnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ai bal kanat, tegasnya bahkan ada, bahkan di sini tetapi ya, idrobnya idrob intikal ya, intikal tidak pernah terkumpul tetapi terpisah, jadi intikal. Bal, tetapi, kanat, adalah, apa itu, khamsun, itu mutafarriqatan, yang terpisah, fil anbiya'i, di antara para nabi. Jadi intikal di sini namanya idrob, ada terbagi dua, ada idrob ibtol, ada idrob intikal. Kalau intikal ini lebih ke arah bayan atau taukid, memperkuat jumlah sebelumnya. Lam tajtami, tidak terkumpul. Tidak terkumpul adalah mutafarriqah, terpisah ya.
Berbeda dengan misalnya ja'a Zaidun bal amrun. Ja'a Zaidun tidak datang, ja'a Zaidun telah datang Zaid, bal amrun. Ini balnya huruf atop ya. Wau fa summa aw ima balla lakin hatta itu huruf atop. Bal satunya adalah huruf atop. Dia idrob, menggeser posisi alur kalam. Ba ja'a Zaidun telah datang si Zaid. Bal amrun tetapi lam yaji. Kita pakai bentuk kalam nafi ya. Lam yaji Zaidun bal amrun. Tidak datang si Zaid, tetapi yang datang adalah si Umar. Jadi ini positif, ini negatif. Jadi ini namanya ibtol. Membatalkan kedatangan si Zaid dan menetapkan kedatangan si Umar. Beda dengan intikal, lam tajtami bal mutafarriqah. Ini tetapi ya, kalau ini ya. Kalau bal tetapi di sini katakanlah bahkan saja ya. Bahkan, kalau bahkan itu bal artinya idrob intikal. Kalau tetapi namanya idrob ibtol, membatalkan. Jadi ini memperkuat lam tajtami ya mutafarriqah. Jadi namanya idrob intikal. Jadi bal bahkan kanat, kita ulangi, bal bahkan kanat adalah itu sholatul khamsi atau hadhil khamsu, yaitu mutafarriqatan yang terpisah fil anbiya'i di antara para nabi titik. Fasubuh maka adapun salat subuh yaitu salatu Adama, salatnya Nabi Adam. Wa zuhru dan adapun salat zuhri itu salatu Dauda, salatnya Nabi Daud. Wal asru dan adapun salat asar yaitu salatu Sulaimana, salatnya Nabi Sulaiman. Wal maghribu dan adapun salat maghrib yaitu salatu Yaquba, salatnya Nabi Yaqub. Wal isya'u dan adapun salat isya yaitu salatu Yunus, salat Yunus ya. Makanya ada dalam salah satu riwayat para masyayikh, kalau mau salat itu ada izin ya. Izin kepada nabinya, salat zuhur nabinya Nabi Adam. Kemudian malaikatnya malaikat misalnya subuh ya, subuh itu Nabi Adam izin dulu, kemudian ke malaikatnya Jibril ya, sahabatnya Abu Bakar, kemudian ada nafsunya nafsu mutmainnah, katakanlah seperti itu. Jadi ada izinnya dulu kepada penunggu sholat ini. Tapi itu tidak dibahas di dalam kitab ya. Kama sayadkuruhu, seperti telah menceritakan hu kepada itu kama seperti keterangan sayadkuruhu yang telah menceritakan, yang akan menceritakan, ini mudhari' hu kepada siapa asyarihu syarih, yakni Syekh Zainuddin Al-Malibari, fi mabahathi awqatis salati, dalam kajian waktu-waktu salat anir Rafi'i, yang diterima dari maqalah Imam Rafi'i. Nanti akan dijelaskan oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari tentang bab awqatis salat, yang mana keterangan ini dikutip dari Imam Rafi'i. Qauluhu wa furidat lailatal Isra'i, sampai di sini dulu, wallahu a'lam bishawab.